Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Almiana sebagai praktisi rekam medis. Pada video kali ini saya akan membahas seputar rekam medis dengan tema sistem otorisasi dalam pengisian rekam medis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu otorisasi ini itu dapat diibaratkan sebagai satpam yang menjaga agar pengguna sistem informasi elektronik tidak masuk ke area yang tidak diizinkan. Nah, begitupun pada sistem rekam medis elektronik, di mana sistem otorisasi ini yaitu sebagai pembatas akses menu pada setiap user pengguna sistem. Jadi, sebagai contoh, perawat tidak dapat mengakses menu entry data rekam medis yang dilakukan oleh dokter, begitupun sebaliknya. Sehingga ada jaminan bahwa data rekam medis itu benar-benar diisi oleh pihak yang berwenang dan pengguna yang berhak yang boleh menggunakan sistem dan hanya pada area yang diizinkan. Untuk memudahkan teman-teman, di sini kami membuat matriks otorisasi pengisian. Nah, jika jabatannya adalah seorang dokter penanggung jawab, maka bagian yang boleh diisi itu adalah bagian dari ranah klinis dokter, yaitu anamnesis, diagnosa, justifikasi tindakan, resep, dan ringkasan pulang. Dan juga harus didasari bahwa dokter tersebut memiliki SPK dan RKK aktif, begitupun dengan SIP. Kemudian, jika jabatannya adalah seorang perawat, maka ia hanya memiliki ranah di area asesmen keperawatan, monitoring, asuhan keperawatan, dan edukasi pasien. Nah, untuk seorang rekam medis juga diatur dalam sistem otorisasi ini. Seorang rekam medis hanya dapat mengakses ranah di identifikasi pasien yang terkait dengan nomor rekam medis, kemudian kode diagnosa pasien baik tindakan maupun kode diagnosis atau ICD-10. Kemudian juga kita dapat melihat terkait dengan kelengkapan administrasi rekam medisnya. Nah, untuk apoteker tentunya juga diatur dalam sistem otorisasi ini hanya dapat mengakses yang menjadi wewenangnya seperti verifikasi resep, dispensing, kemudian monitoring obat. Nah, yang mengakses ini tentunya didasari dengan otoritas, yaitu harus adanya STR yang aktif, kemudian SIK yang aktif. Untuk seorang apoteker yaitu ada SIPTTK. Nah, untuk jabatan selanjutnya ada tenaga kesehatan lain seperti laboratorium, radiologi, fisioterapis maupun seorang ahli gizi juga hanya dapat mengakses apa yang menjadi ranah dari mereka. Begitupun dengan staf administrasi. Nah, untuk di layanan kesehatan masing-masing biasanya diatur dalam peraturan direktur atau perdir atau juga di SK-kan terkait dengan hak akses ini. Jadi dapat diatur berdasarkan dengan peraturan tersebut.